Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindita Putri Fadila dari kelas 10 MIPA F, absen 24. Kali ini saya akan membahas mengenai chordata. Nah, chordata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu chorde, yang berarti dawai, senar atau tali. Jadi, chordata adalah hewan yang memiliki penyokong tubuh seperti tali. Nah, ini klasifikasi dari chordatanya sendiri. Filum chordata itu punya dua subgrup. Dibagi jadi akrania dan kraniata. Akrania ini tidak bertengkorak dan kraniata ini yang memiliki tengkorak. Akrania ini dibagi menjadi urochordata dan cephalochordata. Kalau yang kraniata ini menjadi vertebrata. Vertebrata itu dibagi lagi jadi agnata dan gnatostoma. Sampai nanti dibagi terus, sampai nanti ada Pisces dan tetrapoda, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Nanti akan dijelaskan dengan yang lain. Nah, ini sekarang klasifikasi filum chordata. Ada urochordata, cephalochordata, dan vertebrata. Sekarang kita membahas ciri-ciri chordata. Yang pertama, mempunyai chorda dorsalis. Chorda dorsalis itu tali sumbu tubuh yang kemudian dapat berkembang menjadi columna vertebralis atau tulang belakang. Nah, tubuh bentuk simetris bilateral dan triplobastik selomata. Ini simetri bilateralnya. Adanya sistem susunan saraf berbentuk pembuluh yang terdapat di sebelah dorsal atau notochord. Jadi notochord itu kayak kerangka berbentuk batangan keras, tapi lentur gitu. Nah, notochord ini terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Terus memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang keempat itu sistem peredaran darahnya tertutup. Dan alat ekresinya berupa ginjal. Lalu yang kelima ada adanya celah faring. Yang keenam, pada dinding faring ada sulci pada keadaan embrio atau lubang-lubang pada keadaan larva atau seumur hidup. Lubang-lubang ini ialah celah-celah insang. Lalu ada di dalam pusat susunan saraf ada rongga, seumur hidup atau hanya pada keadaan larva. Rongga ini disebut neuroseae. Dan yang ke-8 itu terdapat segmentasi pada susunan saraf dan otot. Ada yang memiliki kranium dan ada yang tidak memiliki kranium atau tidak bertengkorak. Dan memiliki sistem organ yang sangat kompleks. Nah, ini bentuk dan ukuran tubuh chordata sendiri. Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, 2 pasang anggota badan, dan ekor pada sebagian vertebrata. Kulit tersusun atas 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis, dan menghasilkan rambut, sisik, bulu, kelenjar atau horn. Endoskeleton tersusun dari tulang atau tulang rawan. Faring bercelah, yang merupakan tempat insang pada ikan, namun pada hewan darat hanya terdapat pada tingkat embrio. Otot melekat pada endoskeleton untuk sistem pencernaannya memiliki kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Jantungnya beruang 2 hingga 4. Darah mengandung sel darah putih dan sel darah merah berhemoglobin. Rongga tubuh mengandung sistem visceral. Ginjal sepasang dengan saluran untuk mengeluarkan zat sisa.
Tadi kan alat ekskresinya itu ginjal. Gonad sepasang pada betina dan... Nah, ini struktur tubuh kordata. Struktur tubuh kordata mengalami perkembangan dari yang sederhana pada kordata tingkat rendah, yaitu akrania yang tadi kan tidak bertengkorak, hingga hewan kordata tingkat tinggi, yaitu kraniata, hewan bertengkorak dan mempunyai otak. Mempunyai korda dorsalis dari yang berupa notokorda pada ujung anterior saja hingga pada hewan-hewan yang notokordanya berkembang sangat bagus, menjadi kolumna vertebralis atau ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini reproduksinya. Saya ambil contoh pada reproduksi ikan. Proses pembuahan sel telur dan sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan, di mana ikan betina mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma, dan keluar melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air. Fertilisasi eksternal dinamainya. Peristiwa ini terus berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Lalu, telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Seperti ini. Telur ini akan menetas dalam waktu 20-40 jam. Terus, akan menetas. Anak ikan yang baru saja menetas akan dalam perutnya yang masih jernih. Jadi larva kan. Lalu dari larva ini berkembang menjadi ikan muda dan berkembang lagi menjadi ikan dewasa. Nah, ini subfilum Urochordata. Ciri-cirinya yaitu hermaprodit, berbentuk seperti kantung, seluruh tubuh tertutup tunik, cangkang atau rumah, terdiri atas selulosa dan protein. Terdapat 1.300 spesies. Hidup berkoloni dan habitatnya di laut. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Ascidiacea, Thalassaea, Larvaceae. Contohnya itu Halosinthia sp. Nah, kalau ini subfilum Cephalochordata. Ciri-cirinya bentuknya seperti ikan kecil. Tubuh dapat dibagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Dinding tubuh transparan, hingga organ-organ dalamnya tampak jelas, seperti ini. Sistem reproduksinya secara seksual, fertilisasi eksternal. Cephalochordata ini atau akrania, karena dia kan termasuk akrania yang tidak memiliki tengkorak, disebut juga lancelet. Nah, ini contohnya Amphiosus. Ini Amphiosus ini bisa disebut dengan ikan lancet. Nah, ini subfilum Vertebrata. Ciri-cirinya itu memiliki ruas-ruas tulang belakang yang merupakan hasil perkembangan dari notokorda. Memiliki rangka dalam atau endoskeleton. Memiliki tulang tengkorak atau disebut kranium. Memiliki rahang 2 pasang kecuali agnata. Alat ekresi berupa sepasang ginjal. Subfilum Vertebrata ini dibagi menjadi 3 superkelas, yaitu agnata, Gnatostomata, dan Tetrapoda yang tadi sudah dijelaskan dan akan dijelaskan lebih lanjut dari teman saya. Nah, ini contohnya Hippocampus. Ini kuda laut biasa disebutnya.
Phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. These are bilaterally symmetrical, triploblastic, coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla. 1. Urochordata or Tunicata. 2. Cephalochordata, and 3. Vertebrata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. In Urochordata, notochord is present only in larval tail, while in Cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life. Examples: Urochordata, Ascidia, Salpa, Doliolum. Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus, or lancelet. The members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3, or 4 chambers, kidneys for excretion and osmoregulation, and paired appendages, which may be fins or limbs. See the chart. Comparison of chordates and non-chordates. Class Cyclostomata. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. The body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning, within a few days, they die. Their larvae, after metamorphosis, return to the ocean. Examples: Petromyzone, lamprey, and Myxin, hagfish. Class Chondrichthyes. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.